Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Pertama-tama saya meminta maaf atas kualitas suara pada renungan pagi ini yang kurang baik, yang mungkin agak sedikit mengganggu fokus saudara. Tapi saya berharap agar kita tetap berfokus kepada penyampaian firman Tuhan dan apa yang menjadi inti dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Kami ada lagi hari ini karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga. Tertulis demikian. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang bapak yang sangat membenci tetangganya. Padahal tetangganya itu hanya satu-satunya yang ada di wilayah di mana dia tinggal. Dan suatu kali bapak ini mengalami sakit. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Pada saat itu tidak ada sama sekali orang yang bisa dia kontak atau hubungi. Dan tanpa ia sangka-sangka, tetangga yang ia benci itu datang menengoknya karena penasaran tidak pernah melihatnya lagi. Tetangganya itu ternyata adalah seorang yang sangat baik hati dan suka menolong. Hal yang tidak pernah bapak ini duga. Orang yang paling ia butuhkan ternyata adalah tetangga yang sangat dibencinya selama ini. Seringkali orang yang terdekat adalah bukan saudara, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa tetangga kita atau orang yang sering kita temui dalam keberadaan sehari-hari kita. Itu sebabnya kita perlu bersikap yang baik. Jangan membiarkan kebencian membuat kita menjauhkan diri dari tetangga dan tidak mengasihi serta tidak memperhatikan mereka. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga ini kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Elisa kepada ibu janda itu. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Konteks dari ayat ini berbicara tentang seorang janda yang sedang terlilit hutang, yang akan mengalami satu hal yang tidak diinginkannya, yaitu penagih hutang akan mengambil kedua orang anaknya. Dua anaknya itu menjadi jaminan dari hutang. Dan tiba saatnya ketika hutang itu tidak bisa dia bayarkan, maka anaknya itu akan segera diambil sebagai pengganti dari hutang yang ada. Di sini Elisa memberikan solusi kepada ibu janda ini. Sebuah solusi yang sebenarnya tidak masuk akal, tapi sebuah solusi yang lahir dari pewahyuan Allah kepada Elisa. Elisa menyuruh ibu janda ini untuk meminjam bejana-bejana dari tetangganya. Dan bejana-bejana itu dipakai menjadi wadah untuk minyak yang tersisa yang masih ia miliki. Mujizat pun terjadi. Minyak yang hanya sedikit itu tidak berhenti mengalir dan memenuhi semua bejana yang ada. Semua minyak itu akhirnya dijual dan hasil dari penjualannya dipakai untuk membayar hutang. Kita perhatikan di sini bahwa mujizat terjadi dengan luar biasa, tapi mujizat itu tidak akan terjadi tanpa keterlibatan dari tetangga dari ibu janda ini. Sebab dari tetangga-tetangganya lah maka tersedia bejana-bejana yang dapat dipakai untuk menampung minyak yang mengalir itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rema buat kita pada saat ini melalui firman Tuhan ini adalah bagaimana sikap kita kepada tetangga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kita menjadi berkat
Apakah kita menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka? Mungkin selama ini ada di antara kita yang sangat membenci tetangga kita sendiri. Kita tidak dapat menguasai diri, dan kita melakukan hal-hal yang mengganggu atau merugikan tetangga kita. Kita merasa bahwa tetangga kita tidak berpengaruh dalam hidup kita. Kita merasa bisa sendirian. Tapi kita perhatikan di sini saudara, bahwa mujizat Tuhan bisa melibatkan tetangga atau orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya saudara, jadilah berkat bagi sesama kita. Jalin hubungan yang baik. Jangan bermusuhan dengan siapapun juga. Satu musuh terlalu banyak dan 1000 teman terlalu sedikit. Biarlah kita miliki hidup yang damai, menguasai diri, dan menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberkati kami, memberikan kami kekuatan, sukacita, pengertian, dan membuka wawasan iman kami untuk kami bersikap yang baik, bersikap mengasihi, tidak membenci orang-orang di sekitar kami, apalagi tetangga kami yang hidup tinggal dekat dengan kami atau bersebelahan dengan kami. Mampukan kami untuk mengasihi, hidup dalam damai. Penuhi hati kami Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera, dan kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Sehingga dengan demikian kami mampu untuk hidup dalam kedamaian dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan dan kerjakan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan kelepasan bagi yang terikat terbelenggu dosa, dan yang terikat kuasa kegelapan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.